Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Sukoharjo. Pertemuan kali ini pertemuan kita di PJJ yang kedua kalinya, dan Bu Guru harap kalian tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai identitas diri. Perkembangan identitas diri pada remaja sangatlah penting karena setiap anak harus mengetahui bagaimana identitas dirinya masing-masing. Nah, untuk itu bagaimana tentang identitas diri akan kita bahas bersama di PPT kali ini. Identitas diri merupakan kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Selain dipengaruhi oleh perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral yang sangat pesat, identitas diri juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya, yang pertama, perkembangan para remaja. Proses identifikasi diri sudah berlangsung sejak anak mengembangkan kebutuhan akan rasa percaya, otonomi diri, rasa mampu berinisiatif, dan rasa mampu menghasilkan sesuatu. Keempat komponen ini merupakan kontribusi kepada pembentukan identitas diri. Kemudian yang kedua, pengaruh keluarga. Keluarga yang mempunyai pola asuh yang berbeda akan sangat mempengaruhi proses pembentukan identitas diri remaja secara berbeda pula. Pengaruh individualis dan connectedness. Yang selanjutnya itu ya, nomor 3. Individualis menyangkut kemampuan individu dalam mengemukakan pendapatnya, perasaan bahwa dirinya berbeda dengan orang lain atau anggota keluarga yang lain. Yang keempat, reference group. Reference group merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk ketika memasuki masa remaja. Pada umumnya, remaja menjadi anggota kelompok usia sebaya atau yang disebut dengan peer group. Teman sebaya merupakan kelompok acuan bagi sekelompok anak untuk mengidentifikasi diri dan untuk mengikuti standar kelompok. Sejak seseorang remaja menjadi bagian dari kelompok teman sebaya tersebut, identitas dirinya sudah mulai terbentuk. Karena teman sebaya membentuk remaja untuk memahami identitas diri atau jati diri sebagai suatu hal yang sangat penting. Yang kelima, significant other merupakan seorang yang sangat berarti, seperti sahabat, guru, kakak, bintang olahraga atau bintang film, atau siapapun yang dikagumi. Orang-orang tersebut menjadi tokoh idola karena mempunyai nilai-nilai ideal bagi remaja dan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan identitas diri. Nah, remaja yang berhasil mencapai suatu identitas diri yang stabil itu mempunyai ciri. Yang pertama, memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan dan persamaan dengan orang lain. Yang ketiga,
menyadari kelebihan dan kekurangan akan dirinya. Yang keempat, penuh percaya diri. Yang kelima, tanggap terhadap berbagai situasi. Yang keenam, mampu mengambil keputusan penting. Yang ketujuh, mampu mengantisipasi tentang masa depan. Yang terakhir, yang kedelapan, mengenal perannya dalam masyarakat. Proses pencapaian identitas berawal dengan berakhirnya pengidentifikasian diri individu terhadap orang tua atau orang dewasa di sekeliling individu kita. Individu tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan anggota tubuh, penampilan, dan orang tuanya. Proses pencapaian identitas tergantung pada keadaan masyarakat di mana dia tinggal, sehingga masyarakat mengenalnya sebagai individu yang telah menjadi dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Nah, pentingnya identitas diri. Pentingnya identitas diri pada masa remaja merupakan status yang memerlukan pembinaan dan pemupukan jati diri sebagai wahana untuk membutuhkan nilai, persepsi, sikap yang positif dan produktif dalam menjalani lintasan kehidupan selanjutnya. Bagi sebagian besar remaja, selama menjalani status ini, dinamika kehidupan modernitas telah mewarnai mereka dengan gaya hidup, atribut kelompok yang menjadi panutan, dan perilaku konsumtif. Dalam situasi seperti ini, maka nilai, persepsi, dan sikap menjadi terpola atau terbentuk oleh gaya hidup, atribut kelompok, dan konsumerisme. Nah, ada beberapa pokok pikiran yang melandasi perlunya pembinaan dan pengembangan jati diri remaja. Di antaranya yaitu yang pertama, jati diri remaja selaku generasi penerus bangsa. Jati diri penting untuk dibangun karena remaja memerlukan pemahaman tentang sosok dirinya yang dilahirkan dan dibesarkan sebagai insan bangsa Indonesia. Yang kedua, jati diri remaja selaku insan muda yang sepatutnya memiliki percaya diri untuk membangun masa depan yang gemilang. Yang ketiga, jati diri remaja selaku insan muda yang sepatutnya memiliki kepekaan sosial dan gagasan untuk melakukan rekayasa sosial masyarakat di lingkungannya. Yang keempat, jati diri remaja selaku insan muda yang sepatutnya memiliki pemahaman atas arti pentingnya memelihara kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, jati diri remaja selaku insan muda yang memiliki kapasitas untuk berprestasi dalam pembangunan. Nah, itu tadi PPT yang Bu Guru sampaikan, ya, diharapkan kalian bisa memahami. Karena pada masa remaja kita harus bisa atau kita harus mampu untuk mengetahui bagaimana identitas diri kita saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.